Hai semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai COVID Maturity Model. Yang pertama, perkenalkan kelompok kami, ada saya Triana Dewi Salma, ada Aisiti Sobariah, dan ada Erwin Ginanjar. Referensi pada materi kali ini kita ambil dari dokumen COVID 4.1 oleh ISAKA, dan ada COVID Self-Assessment Guide oleh ISAKA. COVID Maturity Model pertama kali diciptakan tahun 2000 dengan dirancang berdasarkan skala Capability Maturity Model atau CMM. Tujuannya apa sih? Tujuan COVID Maturity Model untuk menyediakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan adanya pembandingan dan penargetan tingkat kematangan proses yang diinginkan, dan untuk mendorong proses perbaikan melalui analisis gap. Manfaat COVID Maturity Model. Yang pertama, alat self-assessment untuk penentuan posisi kemampuan proses IT dibandingkan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, alat untuk analisis gap dan perencanaan perbaikan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dibutuhkan didorong oleh business requirement, control requirement, dan kinerja. Kemudian ada skala COVID Maturity Level, ada level 0 sampai 5. Level 0 atau non-existent di mana tidak ada pengetahuan akan pentingnya manajemen sumber daya IT dengan proses perencanaan teknologi untuk organisasi, atau tidak ada yang bertanggung jawab secara formal untuk manajemen sumber daya manusia IT. Level 1, initial atau ad hoc. Tahap di mana manajemen sadar akan pentingnya memerhatikan proses terkait, tetapi implementasi yang terjadi masih bersifat reaktif sesuai kebutuhan mendadak dan tidak terorganisir. Kemudian, level 2, repeatable but intuitive. Tahap di mana manajemen telah memiliki pola untuk mengelola proses terkait berdasarkan pengalaman yang berulang yang pernah dilakukan sebelumnya, tetapi pola tersebut belum terstandarisasi. Level 3, define process. Tahap di mana manajemen telah berhasil menciptakan dan mengkomunikasikan standar baku pengelolaan terkait, walaupun belum dilakukan secara terintegrasi. Level 4, manage and measurable. Tahap di mana kegiatan dan standar yang ada telah diterapkan secara formal dan terintegrasi, serta terdapat pula indikator sebagai pengukur kemajuan kinerja secara kuantitatif bagi pihak manajemen. Kemudian level 5, optimize. Tahap di mana manajemen telah berkomitmen terhadap proses yang ada agar menjadi sebuah best practice yang selalu dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maturity models. Dengan menggunakan maturity models yang dikembangkan untuk masing-masing 34 proses COVID IT, manajemen dapat mengidentifikasi yang pertama, kinerja aktual perusahaan. Perusahaan itu berada di mana sekarang, di level mana. Yang kedua itu status industri saat ini. Perbandingan dengan melihat kondisi rata-rata perusahaan di level mana. Yang ketiga ada target perusahaan untuk melakukan improvement, di mana perusahaan tersebut ingin berada di level mana untuk target berikutnya. Jalur pertumbuhan yang diperlukan antara as is and to be. Nah, kemudian di sini ada maturity attribute. Yang pertama itu ada kesadaran dan komunikasi. Yang kedua itu ada kebijakan, rencana, dan prosedur. Yang ketiga ada alat dan otomatisasi. Yang keempat ada keterampilan dan keahlian. Yang kelima tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang keenam ada pengaturan dan pengukuran tujuan. 3 dimensi dalam kerangka kerja COVID. Yang pertama ada capability, kemampuan adalah tingkat kematangan yang dibutuhkan dalam proses untuk memenuhi kebutuhan bisnis. COVID Maturity Models berfokus pada kemampuan dan membantu perusahaan mengenai kemampuan yang paling sesuai dengan kebutuhan proses tertentu. Yang kedua, performance adalah ukuran kinerja atau bagaimana dan di mana kemampuan perlu digunakan yang didasarkan pada kebutuhan bisnis dan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. Yang ketiga ada kontrol, adalah ukuran kontrol yang aktual dan pelaksanaan proses dalam mengelola risiko dan memberikan nilai yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan risk appetite.
Tiga dimensi maturity ini dapat digunakan untuk menilai suatu proses IT dalam situasi tertentu secara lebih akurat, tergantung pada penggunaan COBIT untuk memutuskan bagaimana detail dan penilaian maturity diperlukan dalam lingkup target penilaian. Selanjutnya adalah metode benchmark. Langkah pertama adalah menentukan statement. Deskripsi maturity level dipisahkan menjadi beberapa statement dan masing-masing statement dipisahkan pada kuesioner, seperti yang ada pada gambar di samping. Di sini ada maturity level description, kemudian di dalamnya ada kuesioner statementnya. Langkah kedua adalah menentukan nilai kepatuhan. Pada gambar di bawah ini terdapat 4 jenis nilai agreement dan masing-masing nilai kepatuhannya. Yang pertama ada not at all, a little, quite a lot, dan completely. Langkah ketiga adalah membuat kuesioner. Masing-masing statement mempunyai nilai kepatuhan. Seperti pada gambar di sebelah kanan, terdapat level, statement, dan nilai kepatuhannya, beserta nilainya yang sudah ditentukan pada langkah sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai kepatuhan. Nilai kepatuhan didapat dari jumlah nilai pada masing-masing statement dibagi jumlah statement. Pada gambar di sebelah kanan ini, terlihat nilainya adalah A dibagi B. Langkah kelima adalah menormalisasi nilai kepatuhan. Awalnya, nilai tidak dinormalisasi sehingga rentangnya adalah 0 hingga tak hingga. Sedangkan setelah dinormalisasi, rentang nilainya dari 0 sampai 1. Langkah keenam adalah menghitung total maturity levelnya dengan cara levelnya dikali nilai yang sudah dinormalisasi. Sehingga di sini terlihat bahwa contribution itu adalah A dikali B. Kemudian total maturity level ditentukan dari jumlah semuanya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kita. Sampai jumpa lagi.